Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi dengan channel Salsalina Hidroponik. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat, semua semangat. Mari kita beraktivitas kembali. Dan di channel Salsalina Hidroponik ini tidak hanya menanam sayuran secara hidroponik, tetapi kita juga masih menanam tanaman atau sayuran secara organik, sahabat. Karena kenapa? Karena di kebun kita, di belakang rumah kita banyak sekali tanaman, hingga banyak sampah-sampah organik, dimana sampah-sampah organik itu kalau kita buang sangatlah sayang. Jadi kita buatlah sebagai kompos untuk media menanam tanaman sayuran dan buah-buahan. Di sini juga kita membuat tanaman organik yang ditanam secara vertikultur untuk mengantisipasi atau untuk memanfaatkan tanah yang sempit, sahabat. Tanah yang sempit tapi kita bisa menanam sayuran dengan jumlah yang lumayan banyak. Mari kita lihat, sahabat. Inilah tanaman sayuran yang kita tanam secara vertikultur, sahabat, yang menggunakan karung-karung bekas. Dalam satu karung ini kita bisa menanam sampai 40 titik sayuran. Ini pakcoy, sawi, ini selada bokor, sahabat, yang kita tanam semuanya dengan cara vertikultur. Ini adalah bayam, sahabat. Bayam ini jenisnya bayam daging yang kita secara panennya itu dipetik. Ini udah kita beberapa kali dipetik, sahabat. Sudah beberapa kali kita panen. Dan ini lumayan, sekali panen bisa untuk sekali masak. Dan ini adalah seledri. Dari satu karung ini kita bisa menanam sampai 40 titik, sahabat. Ini kembali sosin, masih kecil. Dan ini adalah stroberi yang baru kita tanam. Jadi dengan lahan yang sisa lahan yang seluas 1 meter ini, kita bisa menanam tanaman sayuran dengan bermacam-macam jenisnya, dengan jumlah yang lumayan banyak, sahabat. Bagaimana cara membuat media vertikultur ini? Mari kita buat tutorialnya, sahabat. Untuk membuat media dari vertikultur dari karung ini, sahabat, kita harus memilih karung yang agak keras, yaitu karung terigu, biar dia tidak lembek, tidak melonyoy. Apa itu melonyoy? Ini karung ini terlebih dahulu kita ikat bawahnya, sahabat.
Bawahnya ini kita ikat seperti ini. Diikat ini boleh bisa pakai rapia dan bisa juga dipakai dengan diikat dengan kawat biar kuat. Tapi memakai rapia ini juga cukup kuat sahabat. Diikat di bawahnya seperti ini. Lalu kita balik kembali seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Ini agar sarung ini nanti kedudukannya seperti bentuknya polybag sahabat. Jadi dia tidak gampang untuk tumbang. Setelah ini kita ikat, kita sediain kita buat media tanahnya sahabat. Ini medianya 1:1:1. Jadi perbandingannya 1:1:1 sahabat. Jadi media ini harus poros, artinya dia bisa menyimpan air tapi tidak becek. Ini satu bagian tanah sahabat, satu bagian tanah, satu bagian sekam bakar, satu bagian lagi ini kompos dadaunan, dan satu bagian lagi ini pohe dari kambing. Semua bahan ini kita aduk, kita campur secara merata. Seperti ini sahabat. Kita campur sampai merata medianya ini sahabat. Ini sudah tercampur. Lalu kita masukkan ke dalam karung ini. Kita isi dulu setinggi 10 cm saja. Seperti ini. Setelah 10 cm, kita masukkan tengahnya botol bekas yang sudah kita lubangi. Dari bawah botol ini dasarnya kita tidak lubangin sahabat. Jadi dari dasar ini kita ke atas 15 cm tidak kita lubangin. Karena kenapa? Jika kita lubangin, nanti ini botol ini fungsinya untuk memasukkan sisa-sisa makanan atau sayur-sayuran sahabat yang berfungsi nantinya sebagai kompos. Jadi kalau kita lubangin, kalau kita siram dari atas, otomatis air kompos itu akan terbuang ke bawah. Jadi dia tidak menyiram ke tanaman. Jadi ini kita udah simpan seperti ini di tengahnya. Dan kita isi sampai penuh sahabat. Karungnya kita isi sampai penuh. Media ini tidak boleh ada batu-batuan sahabat. Kalau ada batuan harus disingkirkan. Karena di saat nanti kita menanam sayurannya itu akan mengganggu. Mengisi karung ini harus sampai padat. Kita masukkan media ini sampai habis sahabat, sampai memenuhi karung ini. Setelah diisi seperti ini,
kita boleh memfermentasi dulu media ini selama 1 minggu sahabat. Jadi selama 1 minggu itu jangan ditanam dulu, biar medianya itu sampai matang dulu sahabat. Jika kita mempunyai sisa-sisa sayuran, maka kita bisa masukkan ke dalam botol ini. Jadi di saat nanti kita menanam sayuran, kompos yang ada di dalam botol ini sudah jadi. Kekuatan dari karung ini bisa sampai 3 kali panen sahabat. Jadi kalau kita sudah tanam, kita udah panen, kita bisa menanam itu sampai 3 kali. Dan itu tidak usah diganti, tidak usah dikorek-korek atau tidak usah digemburkan sahabat. Karena adanya di sini kompos, maka secara otomatis di dalam media ini terdapat banyak cacing-cacing. Cacing-cacing itu adalah berfungsi untuk menggemburkan media tanaman kita. Ini kita sambil mengisi, kita harus angkat seperti ini sahabat, biar dia padat seperti ini. Ini media ini harus dipenuhin sahabat. Setelah media penuh seperti ini, baru karung-karungnya ini kita lobangin seperti ini sahabat. Jadi lubangnya itu jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar itu medianya itu akan tumpah dari lubang ini. Kita membuat lubangnya itu agak kecil aja sahabat. Nah, begitulah caranya membuat media menanam sayuran secara vertikultur sahabat, yang menggunakan bekas-bekas karung dan menggunakan botol-botol bekas sahabat. Jika sahabat mempunyai bekas dari paralon, itu juga bisa dimanfaatkan. Ini kita memanfaatkan paralon sahabat. Jadi di dalamnya itu kita penuhi, kita isi dengan sisa-sisa sayuran, sisa-sisa makanan, kita masukkan ke dalam. Demikianlah cara pembuatan penanaman sayuran secara vertikultur ini sahabat. Memanfaatkan lahan yang sempit, tapi kita bisa memanen sayuran yang bermacam-macam dengan jumlah yang lumayan banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sahabat.